Jadi selamat malam Bapak Ibu. Dekat dalam. Jamnya sudah lebih 2 menit atau 3 menit. Bapak Ibu, tidak usah basa-basi. Kita buka dengan doa dulu. Baru sambutan dari Pak Didi, setelah itu Romo Chris. Nah itu baru Romo Indra. Mari Bapak Ibu, kita sahkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan anugerah yang beri kami terima hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, dan kami boleh berkumpul di tempat ini untuk belajar bersama tentang kitab suci. Sekiranya Tuhan, Kau berkati Romo Indra yang akan menyampaikan, dan Kau berkati pula teman-teman kami yang dalam perjalanan untuk datang ke tempat ini, dan juga orang fokusmu bagi kami yang ada di sini. Semoga apa yang sangat Romo Indra dapat kami mengerti dan semakin menguatkan iman kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan harapan kami, doa kami ke dalam nama-Mu, dan berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, dalam kerajaan dari dalam kerajaan, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan kami dalam pencobaan, tapi Dia selamat dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sambutan pertama dari Pak Haji, monggo Pak Haji. Terima kasih Mas. Selamat sore Romo, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Berkat dalam. Sore ini kita sudah memasuki sesi ke berapa ya Mas? Masih ada satu sesi lagi untuk tahun ini. Tapi untuk tahun depan Mas Lukas dan teman-teman dari tim kitab suci sudah menyiapkan perjanjian baru. Kita berharap animo dari umat ini meningkat. Saya tuh juga masih bertanya, kira-kira kenapa ya Mas Lukas? Apa itu semakin hari kelihatannya kok semakin sedikit yang berminat, apa kitab suci nggak menarik ya? Nah itu kembali ke hatinya Pak. Kembali ke hatinya. Hati. Berarti ini harus kita ngomong dari hati ke hati. Saya berharap Bapak Ibu bisa menularkan apa ya dari hati ke hati pada umat di sekitar Bapak Ibu, bahwa kitab suci kita itu masih cukup tebal untuk kita pahami dengan cepat. Itu kalau baca novel setebal Alkitab itu mungkin ya seminggu 2 minggu selesai kayaknya. Tapi kalau kitab suci itu satu bab aja mungkin berminggu-minggu baru dibaca sedikit, angel orang mudeng ya. Terus berhenti nanti sampai entah sampai umur berapa kitab suci kita masih bersih biasanya kan. Jadi jarang saya melihat kitab suci itu lecek. Nah, khawatirnya kalau kitab suci yang bersih itu nanti ikut dalam hati kita gitu. Saya melihat itu ya. Jadi sudah soal Gusti sih disalami kitab suci ya. Apa di sana nggak disini malaikat itu? Orang percaya. Nah, begitu Bapak Ibu, keprihatinan kami kita mencoba untuk memfasilitasi umat bagaimana kita belajar bersama-sama, belajar kitab suci bersama-sama. Nah, mari saya mengajak Bapak Ibu yang sudah saya lihat ini yang hadir ini dari awal kita menyelenggarakan itu kayaknya hadir terus. Jadi ini yang memang benar-benar pengen belajar bersama-sama. Tolong ini bisa ditularkan ke teman-teman di lingkungan. Jadi supaya kita ini juga semakin mencintai kitab suci kita. Mungkin tidak ada perhatian yang baru, itu saja. Barangkali Bapak Ibu punya saran atau kritik baik kalau disampaikan kepada kami
mungkin bisa disampaikan. Kami terbuka sekali dan berharap ada masukan-masukan dari teman-teman untuk bisa memperbaiki apa yang kami laksanakan. Itu saja. Terima kasih. Selamat mengikuti acara pada malam hari ini. Selamat malam. Berkah dalam. Sekarang sambutan dari Tuan Rumah. Yang saya hormati Remaja, Bapak Ibu yang saya kasih, selamat malam, berkah dalam. Kitab suci itu menjadi salah satu dari sumber iman kita. Selain tradisi gereja atau magisterium, tetapi sebenarnya memang kadang orang melihat betapa pentingnya mempelajari kitab suci. Tadi sudah disinggung bahwa kitab suci kita ini masih baru dari awal hingga saat ini, termasuknya saya. Karena saya biasanya buka kitab suci dari HP. Kitab suci saya gunakan di kantor itu untuk sumpah kanonik. Untuk sumpah pada waktu pendidikan kanonik. Tapi saya gunakan dari HP, lebih praktis. Baik, apapun alasannya, yang penting kita tetap malam hari ini berkumpul di pagi ini untuk belajar kitab suci, karena ini juga menjadi sumber iman kita. Terakhir kemarin waktu Romo Sumali datang dan menemani kita untuk belajar, beliau juga mengatakan iman itu juga harus iman yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya harus disertai dengan pengetahuan. Maka malam hari ini kita belajar mengenai kitab suci supaya juga iman kita bukan iman yang asal jalan, tapi ada dasar-dasarnya, yakni dari kitab suci. Saya rasa itu. Terima kasih untuk Pak Indra sudah menyempatkan waktu dan juga tenaga pemikiran, karena Pak Indra kan terkenal juga bisa mengajar malam ini harus pulang dan sebagainya. Maka saya mengapresiasi, menghargai dari Pak Indra yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami umat di Pareksabang Gereja. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembacaannya nanti untuk kepada Romo Indra. Demikian, terima kasih, berkat dalam. Atau Romo, baik Bapak Ibu, tidak usah lama-lama. Waktu dan tempat saya serahkan dulu ke panjenengan. Monggo. Bapak Ibu, para saudara terkasih, selamat malam, berkat dalam. Terima kasih, saya boleh sharing di sini untuk sedikit yang saya bisa sampaikan. Kalau sedikit menanggapi persoalan yang tadi disampaikan mengenai minat membaca kitab suci bagi orang Katolik, ini sebetulnya gampang-gampang angel. Pertanyaannya begini sebetulnya, apakah saya itu merasaki atau tidak bahwa kitab suci itu penting? Kalau itu tidak akan pernah didalami. Paling-paling hanya sekedar untuk ikut-ikutan saja, melu bangun-bangun seperti itu. Tapi kalau seandainya saya sendiri memang merasakan penting secara konkret, itu pasti saya akan ikut. Karena saya merasakan pentingnya dan saya merasakan sendiri manfaatnya. Tapi kalau manfaat ini tidak dirasakan atau tidak merasa apa-apa, buat diojo-ojoi, buat cocokan jane ngajak, ya tetap tidak akan bergerak. Karena nggak merasakan, nggak sampai apa sebetulnya ini. Menjadi orang Katolik yang baik tanpa kitab suci itu bisa atau tidak? Bisa tidak menjadi orang Katolik yang baik tanpa kitab suci? Bisa tidak? Loh, kok ragu-ragu bisa tidak Bapak Ibu itu menjadi orang Katolik yang baik tapi tidak baca kitab suci? Bisa tidak? Bisa atau? Bisa. Nah, ini saja sudah menunjukkan kepada kita bahwa nggak begitu penting kitab suci. Mengapa saya katakan tidak begitu penting? Karena kitab suci itu sebetulnya sudah dikemas sedemikian rupa, muncul sampai pada kita dalam bentuk ajaran-ajaran gereja macam-macam.
Segala macam pelajaran-pelajaran agama dan seterusnya, katekumen, pelajaran-pelajaran macam-macam hal itu asalnya sebetulnya kitab suci yang sudah menjadi yang dirumuskan menjadi bagian supaya lebih gampang, tulisannya gede-gede gitu ya. Kalau kitabnya tulisannya cilik-cilik ya seperti itu kan, biar orang makin lipat peloro itu. Lalu dibuat katekismus, gereja Katolik, ada iman Katolik, kompendium, macam-macam hal. Ya tidak apa-apa, kita juga bisa menjadi orang Katolik yang baik seperti itu. Nah, kalau kita mau betul-betul membaca kitab suci, maka ya harus ditemukan sebetulnya kitab suci itu untuk saya fungsinya apa. Saya punya manfaat, memberikan manfaat apa pada saya. Kalau ini ditemukan, kalau kalah dengan yang lain-lain. Ada dua hal kalau menurut saya boleh saya katakan manfaat kitab suci itu. Yang pertama adalah kalau kita mau mempelajari asal usul ajaran-ajaran seperti itu, kalau tadi Romo Kris menyinggung bahwa iman itu mesti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana ajaran iman saya dipertanggungjawabkan melalui kitab suci? Nah, itu mungkin bisa. Ini membuat kita. Yang kedua, yang sebetulnya lebih sederhana bagi saya, itu adalah bagaimana Roh sendiri, Roh Kudus itu secara personal menyapa saya. Saya ambil contoh begini. Kalau kita setiap minggu ke gereja dan mendengarkan homili Romo, homili Romo itu dasarnya kitab suci dan ini diberikan kepada umat beriman secara umum. Ajaran moral pada hari ini, ajaran yang tentang ajaran Kristiani hari ini, ada minggu ini adalah ini disampaikan lewat homili, itu dasarnya kitab suci. Tetapi kan kalau itu diberikan secara umum kepada semua umat, satu gereja penuh sini yang puluh bilang yang seperti itu kan tidak selalu sama. Ada yang mengatakan, aku saya tidak tersentuh dengan khotbahnya. Karena apa? Bukan karena khotbahnya jelek, karena hati saya lain, situasi saya lain. Jadi khotbah Romo itu bagaimanapun juga tidak bisa memuaskan semua orang. Nah, bagi yang mau berkehendak, mau cari-cari seperti itu, ada nganggur, ada slow, dan kepingin tergerak itu, mungkin dengan membaca kitab suci akan menemukan sentuhan pribadi Roh itu untuk saya pribadi, bukan secara umum. Nah, inilah yang mungkin bisa menjadi sebuah alasan kalau mau mendengarkan suara Roh dan mau menghidupi bimbingan Roh untuk hari ini bagi saya pribadi, mungkin disitulah kita mesti kembali kepada kitab suci. Sekali lagi, tanpa itu bagaimana? Tanpa itu ya apa? Kita tuh orang-orang baik. Orang Katolik itu sudah baik karena sudah merasuk ajaran itu, dan ajaran-ajaran Katolik itu kan mau tidak mau berasal dari mana? Dari kitab suci. Maka sebetulnya sudah ada. Tetapi kalau mau secara personal mencari seperti itu, ya mungkin ya disitulah. Baik Bapak Ibu, nah ini sudah informasi saja. Tadi saya tergelitik untuk menyampaikan pengalaman saya justru karena di awal tadi ada mengantar yang seperti itu. Nah, yang diberikan tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini itu sambungan dari yang bulan yang lalu lupa ya, sudah lupa ya kapan itu. Pokoknya waktu itu saya diminta bicara mengenai dari Adam sampai Musa, dan sekarang ini judulnya apa nggak tahu lah saya coba itu. Pokoknya sampai apa ya Mas jadi judulnya apa? Babel ya, ya pokoknya seperti ini lah. Jadi ini sebuah kelanjutan. Nah, saya mau mengajak untuk melihat yang dasar dulu ya. Saya mau kembali kepada kitab suci itu bagaimana mau dipahami bagi orang Katolik itu. Saya mulai dengan rumusan yang ada dari dalam Dei
menjadi sebuah pengulangan dan mengingatkan kembali saja. Tapi kalau belum, maka ini menjadi sebuah introduksi untuk sampai ya. Karena apa? Karena kitab suci itu wujudnya sama. Ini sudah jelek saya ini nanti ya. Tidak dibaca itu yang lupa dibuka-buka diuncal-uncal gitu. Kitab sucinya sama, tetapi bagaimana saya membaca itu nanti tergantung pada paham kitab suci itu apa. Ya, ini maka saya merasa baik kalau diungkapkan kembali gagasan-gagasan yang fundamental, yang mendasar mengenai kitab suci itu. Karena kalau tidak nanti ini cara membacanya pun, memahaminya pun lalu menjadi terbawa oleh arus kubu sebelah itu ya. Baik, Dei Verbum artikel 2. Dei Verbum itu dokumen yang bicara banyak tentang kitab suci, itu mengatakan seperti itu. Introduksinya, pendahuluannya adalah bahwa dalam kebaikan dan kebijaksanaannya Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Jadi ini dulu, Allah mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Mewahyukan diri itu anggap saja begini, Allah itu menyatakan dirinya, membuat dirinya bisa dikenal, membuat dirinya bisa dinyatakan. Di mana itu terjadi? Allah menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya itu dalam sejarah. Dalam sejarah, kalau tidak dalam sejarah tidak bisa mau diwahyukan kepada siapa, karena manusia itu hidup di sini di dalam dunia sekarang ini. Maka kalau Allah mau menyatakan diri, mau memperkenalkan dirinya, itu mesti terjadi di dalam sejarah, karena hanya dalam sejarah ketemu dengan manusia. Kalau tidak mungkin. Ya, ini jadi keyakinan gereja itu pertama Allah berinisiatif menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya dalam sejarah dengan juga rahasia keselamatannya. Sejarah itu sejarahnya siapa? Sejarahnya bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel tidak tahu? Gusti Allah itu milik itu, sudah tidak bisa didiskusikan lagi. Itu sebuah fakta sejarah. Ternyata Tuhan memilih hadir terlibat dalam sejarah bangsa Israel yang kecil di sana itu. Ya kalau seandainya Gusti Allah itu menyatakan dirinya di Jawa di sini ini, aku pernah ceritanya ya jadi gitu. Kan berbeda kalau Allah menyatakan diri di sini. Tapi karena Allah menyatakan diri di sana terlibat dalam kehidupan orang-orang Israel bangsa terpilih, lalu ceritanya seperti itu. Ya, ini poin yang pertama. Allah menyatakan diri dalam sejarah. Nanti sejarah ini berpuncak pada Yesus Kristus, dan sejarahnya adalah sejarah bangsa Israel. Ini rahasia kehendaknya apa? Rahasia kehendaknya itu boleh dikatakan rahasia keselamatan. Maka silakan dilihat begitu ya. Ini adalah gambaran Allah yang menyatakan diri dalam sejarah. Sejarah itu adalah seperti ini, memuncak pada Yesus Kristus. Ada banyak peristiwa di sini. Ada peristiwa katakanlah Allah menciptakan alam semesta, Allah sebagai pencipta muncul di sana. Kemudian ada Exodus, keluaran dari Mesir, pendampingan padang gurun, ada perjanjian Sinai dan seterusnya di situ. Itu Allah menyatakan diri dalam sejarah. Nah, kitab suci itu apa? Kitab suci itu tidak lain sebetulnya adalah saksi dari Allah yang menyatakan diri dalam sejarah itu. Jadi silakan di sini kita bisa merasakan ya bahwa ada sedikit perbedaan kalau kita memahami apa itu kitab suci dari pandangan orang-orang atau pandangan yang kita kenal dengan pandangan di sana yang gereja. Bagi gereja kitab suci itu bukan sebuah firman yang turun dari langit seperti itu, tetapi kesaksian yang disampaikan oleh orang-orang yang melihat tentang Allah yang menyatakan diri dalam sejarah. Saya sering mengambil gambaran itu seperti ini. Bapak Ibu kalau ingat, mungkin pernah mengatakan ingat lagu pelangi-pelangi itu. Pelangi-pelangi itu
Itu kalau kita telusuri di balik pengalaman seperti itu, pengalaman apa? Mungkin suatu sore habis hujan begitu ya, Pak Ate Mahmud itu pengalaman itu, mungkin jalan-jalan di lapangan, lalu melihat pelangi, kok indah begitu. Direfleksikan, tapi ternyata refleksinya itu bukan secara fisika, ini adalah hasil dari pantulan cahaya sinar matahari segala itu, tapi refleksinya itu lain sampai kepada pelangi ini ciptaan Tuhan. Dari pelangi sampai kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu menyatakan diri sebagai apa dalam pelangi itu? Pencipta. Dari pelangi kita sampai pada pemahaman bahwa Tuhan itu adalah sang pencipta. Itulah sebetulnya kesaksian. Melihat Allah yang menyejarah seperti itu, orang sampai pada sebuah kesaksian tentang siapa Allah. Kalau namanya kesaksian, ya kita bisa menyadari kesaksian itu subjektivitas pengarang itu sangat menentukan. Ya tidak apa-apa, Injil ada berapa? 4 toh? Semua berbeda-beda. Kalau sama tidak usah 4. Ya toh? Kalau sama ya tidak usah apa 4. Karena ada 4 itu pasti beda. Dan kadang-kadang bertolak belakang satu sama lain. Mana yang benar? Semua benar. Karena kesaksian itu perspektifnya sendiri-sendiri. Tidak apa-apa, orang ada yang berminat pada penyakit, misalkan seperti Lukas itu, ya, lalu dia yang diomongnya banyak seperti itu. Ada yang perspektifnya orang Yahudi itu, lalu isinya seperti itu dan macam-macam. Tapi semuanya sama, itu adalah kesaksian. Nah ini saya kira penting yang mau saya katakan di sini, karena menentukan supaya kita tidak terjebak dari pertanyaan-pertanyaan seolah-olah diambil dari posisi saudara-saudara yang di kubu sebelah seperti itu. Ya. Baik. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kesaksian Allah yang menyatakan diri itu dalam sejarah bangsa Israel. Ya. Nah, ini adalah kalau kita melihat seluruh perjanjian lama itu skemanya seperti ini, Bapak. Ya. Ini yang tengah-tengah adalah sejarah bangsa Israel. Ya. Mulai dari kitab Kejadian, ini saya beri warna yang berbeda karena agak berbeda ya. Kejadian 12:50 sampai dengan Esra, Nehemia dan Esther. Ada di tengah-tengah ini. Ini yang namanya sejarah keselamatan. Ini adalah sejarah Israel, sejarah di mana Allah menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya di situ itu. Ini adalah bagian pertama dari, bukan bagian pertama ya, tapi satu bagian dari perjanjian lama adalah ini. Nah, untuk saya, pada kesempatan yang lalu saya sudah bicara mengenai ini. Yang namanya dari Adam sampai Musa itu ada di sini. Nah, sekarang itu kita akan bicara mengenai dari Yosua sampai pembuangan Babilonia. Itu bagian dari sejarah. Nah, kalau ini apa? Ini adalah kelompok yang namanya tulisan kenabian. Nabi-nabi itu fungsinya apa? Nabi-nabi itu fungsinya sebetulnya ya mendampingi umat supaya tetap setia kepada perjanjian dengan Allah. Silahkan diingat kalau Bapak Ibu banyak membaca dan mengingat ya. Di sini ini dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ini, sesudah ini ada membuat perjanjian Sinai itu. Ingat ya? Perjanjian Sinai. Perjanjian Sinai itu apa tuh? Perjanjian Sinai kan sebetulnya sebuah perjanjian antara Allah dan Israel. Yahweh mengatakan ya Yahweh adalah Allah Yahweh menjadi Allah Israel menjadi umat Yahweh, masing-masing punya hak dan kewajiban sendiri. Ya, ada 10 perintah Allah, 613 Taurat dan macam-macam, itu adalah hak dan kewajiban. Nah, berkat atau tidak berkatnya Israel tergantung pada apakah mereka itu setia kepada perjanjian itu atau tidak. Dalam sejarah tidak setia, maka
para nabi itu diutus sebetulnya untuk menegur. Ingat nggak Bapak Ibu ingat cerita siapa itu yang paling jelas adalah cerita Nabi Yunus. Yunus itu mengatakan dipanggil Tuhan untuk apa? Pergilah kamu ke Niniwe karena kejahatannya sudah sampai kepada. Jadi kalau seandainya Niniwe itu oke fine tidak ada kejahatan, Yunus tidak akan diutus. Tetapi justru karena Niniwe itu berbuat kejahatan, maka Yunus diutus untuk mempertobatkan seperti itu. Ini bagian yang ini. Nabi-nabi tidak lain tidak bukan adalah mendampingi umat Israel supaya tetap setia kepada perjanjian. Nah, itu bagian ketiga dari kitab suci Bapak Ibu, mulai dari Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel dan 12 nabi itu fungsinya kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian bagian yang keempat dari dari perjanjian lama yang bisa disebut sebagai sastra kebijaksanaan itu, tulisan-tulisan kebijaksanaan, tidak lain tidak bukan sebetulnya menunjukkan bagaimana manusia konkret itu mesti hidup. Ini adalah Mazmur, itu adalah doa, bagaimana kita menanggapi karya Allah. Amsal itu adalah petunjuk-petunjuk konkret bagaimana kita mesti hidup di dunia ini. Ya. Kemudian juga apa yang terdapat dalam Ayub, Pengkhotbah dan Kidung Agung itu tidak lain tidak bukan ya hanya petunjuk-petunjuk konkret, pengalaman refleksi atas hidup manusia yang konkret di tengah masyarakat. Nah, ini kira-kira perjanjian lama gambarannya seperti itu. Allah menyatakan diri dalam sejarah itu ada di seluruhnya, tetapi secara konkret Allah menyatakan diri dalam sejarah bangsa Israel di sini. Nah, kesaksian cerita mengenai interaksi, kesaksian antara bagaimana Allah itu hadir dalam bangsa Israel itu ada di sini. Ini yang ceritanya. Ya. Sekali lagi kesaksian. Jadi jangan mudah-mudahan bisa. Ini bukan soal masing-masing apa yang dikatakan Tuhan Allah lalu mesti harus firman Tuhan di dalam sini ini menjadi firman Tuhan yang tidak bisa salah dan macam-macam hal seperti itu. Itu pemahaman yang agak sedikit sampingan. Gereja menganggap kitab suci itu bukan kunci itu, tapi kesaksian mengenai karya Allah dalam sejarah. Puncaknya siapa? Puncaknya adalah Yesus Kristus. Nah, baik, kalau sudah sampai di sini, lalu sekarang kita bisa mengikuti kitab sejarah itu. Saya mau kembali ke sini dulu sekarang. Nah, kisah mengenai bangsa Israel kemarin sudah kita singgung ya di dalam pembicaraan mengenai hukum Taurat. Kisah mengenai bangsa Israel itu adalah bertumpu pada janji. Kejadian pasal 12, Allah berjanji kepada siapa? Kepada Israel, kepada Abraham dengan 3 hal. Janji mengenai keturunan, janji mengenai tanah, dan janji bahwa oleh keturunan Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, dalam kisah dari Adam sampai Musa itu kita sampai pada baru ini yang dipenuhi. Tanah itu belum terpenuhi karena pada akhir kitab Ulangan itu bangsa Israel baru diambang pintu siap-siap masuk ke tanah terjanji. Jadi belum selesai. Yang ketiga, semua kaum mendapat berkat ini nanti kita mesti menunggu lama itu. Nanti akan munculnya di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, konteksnya adalah seperti itu. Maka ini kisah tentang bangsa Israel yang terungkap dalam kitab sejarah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, dan kemudian Pembuangan. Ini kelanjutan dari itu adalah kelanjutan dari kisah Bapak bangsa. Tetap berbicara masalah apa? Masalah janji, yaitu janji keturunan sudah beres, sudah jadi. Janji